Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Kita harus tetap bersungguh-sungguh dan serius dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian yang pertama. Selamat pagi Bapak. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kita mau beribadah. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hai adik-adik, kakak percaya kalian bahagia ya. Kenapa sih kita harus bahagia? Karena kita sedang memuji dan menyembah nama Tuhan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, bahagia, dan serius. Tapi ada hal lagi yang lebih penting, alasan kenapa kita bahagia. Yaitu karena kita adalah anak Yesus. Siapa yang percaya kita anak Tuhan Yesus? Tepuk tangannya Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Lebih semangat dong. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kita akan masuk ke lagu kedua yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangan dong semuanya.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, kita ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu ini, Telingaku Tuhan. Hari Minggu ngapain ya enaknya ya? Tidur udah, Aduh, di nonton rumah lagi. udah, main udah, belajar, males belajar terus. Aduh, ngapain ya? Aduh, adik-adik, kamu kalau di rumah ngapain aja sih? Udah bosen gak sih? Aku kayaknya udah mulai bosen deh. Aduh, adik-adik bosen gak sih? Kira-kira, hah? Bosen? Aduh, sama dong kayak saya. Ada nggak sih yang nggak bosen? Gimana sih caranya supaya nggak bosen? Aduh, gimana ya? Galau, sedih, kecewa, galau, sedih, kecewa. Aduh, sampai kapan sih di rumah terus? Bosen, 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 bosen. Sedih deh, kecewa deh, galau deh, sedih deh, kecewa deh, galau deh. Hmm, tapi kayaknya nggak selalu bosen deh. Bisa kok kita bikin happy, kita bikin bikin seneng gitu ya. Kira-kira ada ide yang bagus nggak adik-adik? Aku bantuin aku dong. Ngapain ya enaknya ya? Hmm,
Kau ngapain terus? Hari tadi mikir-mikir lama banget. Aku juga udah lama nih, capek nih. Aku juga udah bete nih. Aku juga males nih. Kalian ini hanya bisa ngomong aja, ngomong aja, ngomong aja. Cepetan dong, kasih ide, kasih ide, kasih ide, kasih ide. Hai, aku punya ide nih. Pasti kalian suka deh ide aku. Pokoknya seneng deh, aku punya ide nih. Ide apaan? Cepetan ngomong, cepetan ngomong. Aku udah gak sabar, aku udah gak sabar. Tapi kalau kamu punya ide, idenya apa ya kira-kira ya? Aku kok jadi penasaran. Aduh, kamu jangan kasih ide yang bikin aku sedih. Jangan kasih ide yang bikin aku galau. Jangan kasih ide yang bikin aku kecewa ya. Cepetan dong, aku juga udah pengen nih. Lama banget sih. Dari tadi aku udah sabar nih nunggu-nungguin. Kamu ini lama banget sih. Cepetan kasih tahu, cepetan kasih tahu. Hai, sabar dong, sabar. Tenang kali. Jangan marah-marah, jangan sedih, jangan ngambek, jangan bingung. Aku juga sama kok, sama seperti kalian. Aku juga ada di rumah. Aku juga nggak bisa kemana-mana nih. Aduh, sama deh seperti kalian. Tapi kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh terus-menerus ngambek, kita nggak boleh terus-menerus sedih, kecewa, galau, apalagi marah-marah. Anak Tuhan Yesus kok marah-marah melulu sih? Nanti cepat tua loh. Cepet tua. Cepet tua. Iya, kita harus ceria, kan kita anak Joyful Kids. Anak Joyful Kids harus bergembira, hatinya harus seneng, nggak boleh sedih. Kamu ini cepetan, lama banget sih ngomongnya. Aduh, aku udah kebelet nih. Kamu ini bikin aku emosi aja sih. Ayo cepetan ngomong, ngasih apa tahu. Ya, teman-teman, idenya aku pengen ajak kalian beribadah nih. Kita berdiam diri, memakai waktu, kasih waktu buat Tuhan Yesus, kasih waktu untuk kita memuji menyembah Tuhan, kasih waktu untuk kita berdoa, kasih waktu kita baca Alkitab. Ya, walaupun kalian sudah pernah lakukan, kalian sudah lakukan terus, tetap aja mumpung masih di rumah. Kan kalau di rumah kita kan banyak waktu. Coba kalau kita nggak di rumah, kita sibuk sana sibuk sini, kita ikut les, kita jalan sana jalan sini, ya akhirnya waktu buat Tuhannya nggak ada deh. Jadi salah satu cara, ide untuk bisa supaya kita tidak bosan adalah kita tetap bersukacita memuji-muji Tuhan, bersukacita beribadah kepada Tuhan adik-adik. Iya, yang namanya diam itu nggak selalu salah, diam itu nggak selalu jelek, diam itu nggak selalu membosankan. Tergantung bagaimana kita mengisi waktu yang ada, ya. Adik-adik yang bisa main musik, ayo mumpung di rumah belajar main musik. Adik-adik yang di rumah mau belajar komputer, boleh. Mau belajar masak, boleh. Mau belajar nyanyi, boleh. Mau belajar lukis, boleh. Wah, banyak deh kita di rumah. Mumpung masih di rumah, kita bisa beraktivitas yang lain, ya kan? Nah, kapan lagi kita bisa punya banyak waktu di rumah? Kita bisa bantu papi mami, kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa nonton, banyak kan yang bisa kita lakukan. Selain itu, adik-adik, itu menguji kesabaran, itu menguji supaya kita bisa menguasai diri, itu menguji kita supaya kita juga bisa untuk menjaga diri. Kalau kita terlalu banyak sibuk, kita terlalu banyak kerja, kita terlalu banyak aktivitas, itu kan bikin capek.
Ya kan, kalau handphone dipakai terus, nggak dicas-cas, nggak ada waktunya untuk dicas, dipakai terus. Ya lama-lama handphonenya lowbat, nanti lama-lama juga rusak. Dicas masih dipakai main game. Kalau handphone dicas, nggak boleh dipakai buat ngapa-ngapain dulu. Diamkan aja dulu, biar handphonenya berdiam diri, dicas. Nanti lama-lama baterainya bisa cepat penuh. Kalau dicas tetap dipakai main-main terus, lama-lama baterainya bisa habis deh, nggak nggak penuh-penuh deh, ya kan? Contohnya lagi apa adik-adik? Kalau adik-adik ke tukang cukur, pernah nggak adik-adik ke tukang cukur? Nah, kalau adik-adik tukang cukur, nggak boleh goyang-goyang kepalanya, nggak boleh jalan-jalan, kasihan gimana nyukurnya, nanti rambutnya yang dipotong bukan rambut deh, yang dipotong kena kuping deh. Ya, kupingnya nanti sakit dong, ya kan? Kalau lagi dicukur, ya kita mesti tenang, kita nggak boleh goyang-goyang, apalagi kita nangis, raung-raung, rengek-rengek, cepet-cepet minta pulang. Ih, nanti rambutnya jadi apa tuh adik-adik? Rambutnya jadi gundul, tapi gundul ada rambutnya separoh. Ya, malu dong nanti diketawain, cukur rambutnya nggak bagus, ya kan? Kita mesti tenang adik-adik. Coba kalau misalnya adik-adik tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi. Waduh, nanti pagi-pagi badannya itu nggak enak loh. Badannya nggak seger, ya kan? Makanya perlu waktu untuk diam, waktu untuk tenang, ya kan? Waktu perlu waktu untuk tidur, bisa istirahat, ya kan? Itu contohnya. Nah, apalagi contohnya, adik-adik kalau lagi makan, makan nggak boleh kemana-mana, makan nggak boleh jalan-jalan, makan nggak boleh sambil main ini main itu, makan perlu duduk di kursi dengan baik, makan yang tenang, ya kan? Semua makanan yang tersedia kita bisa makan, kita juga bisa kenyang, kita juga nggak bikin repot papi, nggak repot mami, nggak repot mbak, nggak repot suster. Kan kasihan mami papi kan masih banyak waktu lagi, ada kerjaan, ada tugas. Suster mbak juga kan kasihan kalau misalnya nyuapin kita terus lama sampai 5 jam kita makan. Waduh, makanan kalau udah berjam-jam kan nggak enak rasanya adik-adik. Makanannya nanti lama-lama ya udah dingin, nanti bisa cepet bau, cepet kotor. Apalagi kalau makan di sambil jalan-jalan, nanti kena debu lah, nanti kesenggol lah, nanti bisa kelupaan lah, ya kan? Nah, kita perlu tenang adik-adik, ya kan? Contohnya apalagi yang namanya kita bisa perlu tenang. Ya, kita berdoa, kita beribadah, kita menenangkan hati, menenangkan diri kita bersama dengan Tuhan. Nah, saat ibadah itulah adik-adik kita dapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga bisa berkati kita. Tuhan kasih semangat buat kita, Tuhan kasih sukacita buat kita. Kalau kita rajin beribadah, kita tetap setia beribadah, kita tetap taat beribadah, ya kan? Tapi kalau kita sibuk sana sibuk sini, udah tahu hari Minggu waktunya ibadah, malah kita jalan-jalan. Udah tahu waktunya hari Minggu ibadah, malah kita tidur. Ya, gak boleh begitu adik-adik. Kita kalau waktunya ibadah, ya kita harus tetap ibadah, semangat, ya cari Tuhan sungguh-sungguh. Oke? Sampai sini adik-adik ngerti nggak? Ya, kalau ngerti tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, adik-adik udah dengarkan tadi teman-temannya lagi ngobrolin apa? Sama ya, jangan-jangannya adik-adik bosen juga ya di rumah ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, tapi yang ingin kakak jelaskan adalah bagaimana saat kita berdiam diri, kita tinggal tenang, ternyata itu ada perintah Tuhan adik-adik. Tuhan kasih perintah. Nah, kakak bacain ya ayatnya ya.
di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15. Begini firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini yang ingin kakak tekankan, ya, kalimat yang terakhirnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ternyata kita bisa kuat adik-adik, ya, kalau kita tinggal tenang, nah, dan percaya. Tinggal tenang dan percaya, ya, itu penting banget adik-adik. Kita harus belajar untuk menjadi anak-anak joyful yang tenang, yang percaya, ya, dikasih tahu percaya, ya, jangan dikasih tahu nggak percaya, ya, tenang, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, percaya aja lah adik-adik. Papi mami tahu bagaimana caranya untuk bikin kamu happy, bikin kamu senang. Papi mami juga pasti akan penuhi, akan lakukan yang terbaik untuk menyediakan hal-hal yang baik untuk selama kamu ada di rumah. Kamu dikasih makan yang baik, kamu dikasih waktu yang baik, kamu juga mungkin diajak pergi sebentar, ya, kamu mungkin dibeliin sesuatu yang bikin kamu senang. Nah, adik-adik, Tuhan juga sama, juga bisa senengin adik-adik. Tuhan bisa bikin umatnya, bikin anak-anak Tuhan jadi happy, jadi bahagia. Tapi Tuhan minta, mau nggak tinggal tenang? Mau nggak percaya? Nah, sama nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi pergi jalan mall, ya kan, kalau pergi lagi jalan, atau papinya lagi bilang, kalau misalnya papi lagi pergi, ya, terus mampir ke satu tempat, terus kasih pesan buat adik-adik, diam ya di sini ya, jangan kemana-mana ya, nanti papi balik lagi, nanti mami balik lagi, tunggu di sini. Nah, kita mesti tunggu, jangan kemana-mana. Kalau papi bilang tunggu di mobil, duduk di sini, duduk di sini, jangan kita malah duduknya di sana, tunggu di mobil, malah tunggunya malah di mall, ya, tunggunya malah di jalan raya, tunggunya malah di tempat lain, ya, itu namanya nggak percaya, itu namanya tidak tenang. Jadi mari adik-adik kita belajar untuk tinggal tenang, karena di situ ada kekuatan, ya. Tadi sudah ada contoh-contohnya kan, sudah ada ilustrasinya, ya, supaya kita belajar bahwa ternyata berdiam diri di rumah, tinggal diam tenang, kita punya banyak waktu adik-adik. Waktu begitu banyak bisa kita manfaatin untuk melakukan hal yang baik, sehingga selama kita di rumah kita bisa berkarya, kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa bantu papi mami, kita bisa makin banyak belajar, kita bisa banyak ngobrol sama papi mami, banyak ngobrol sama cici koko, ya kan, kita bisa beraktivitas bareng-bareng, kita bisa makan bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, dan itu menyenangkan. Apalagi kita bisa beribadah, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Oke, mari kita belajar dari bangsa Israel. Tuhan perintahkan bangsa Israel supaya jangan kemana-mana, jangan cari pertolongan ke Mesir, jangan cari pertolongan ke bangsa-bangsa Babel, jangan cari pertolongan ke bangsa Ethiopia, jangan cari pertolongan ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti bisa tolong, dimanapun dan kapanpun Tuhan pasti bisa tolong. Nah, begitu juga adik-adik, Tuhan menghendaki supaya kita sama-sama sejak kecil, sejak masih anak-anak joyful, kita belajar percaya sama Tuhan, belajar ngandalin Tuhan, percaya bahwa Tuhan bisa melakukan yang terbaik buat kita semua. Oke? Sampai di sini dulu adik-adik cerita firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan, kami berterima kasih buat renungan firman-Mu yang mengingatkan adik-adik supaya kami belajar untuk tinggal tenang. Kami perlu belajar berdiam diri, dan kami rindu di saat kami tenang berdiam diri di rumah ini. Bukan kami bengong, bukan kami malas, bukan kami jadi penganggur, bukan kami jadi menganggur, tapi kami perlu mengisi waktu yang ada sebaik mungkin.
salah satunya dengan kami tetap ibadah di hari Minggu ini, dan hari depan, esok hari, kami ingin ada aktivitas kegiatan yang lain yang berguna, yang bermanfaat buat kehidupan kami, sekalipun kami mengerjakannya hanya di rumah ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik ini supaya tetap di rumah nurut, tetap dengar-dengaran, tetap semangat belajar, semangat untuk berbenah diri, untuk melatih diri, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang membawa sukacita, bukan membawa marah, membawa emosi orang tua, membawa keributan, tetapi membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itulah berkat di dalam tinggal tenang, di dalam kami berdiam diri. Tuhan, ajari kami untuk bisa menguasai hati, menguasai diri kami, dan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami semua. Tolonglah juga Tuhan negeri kami Indonesia, supaya lebih cepat dilalukan virus corona ini, dan biarlah pemerintah bisa bekerja dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, dan tolong supaya Indonesia tidak terpecah belah, Indonesia tetap bersatu padu, Indonesia tetap sehati ya Tuhan. Demikian juga anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak gereja, biar tetap bisa jadi berkat dimanapun berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik ini, dan sekarang Tuhan kami rindukan turun berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik sekarang angkat tangan kalian tinggi-tinggi, pejamkan matamu, dan terimalah doa berkat ini. Adik-adik dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai pagi hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang ibadah sudah usai. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan jangan lupa ya, kakak titip pesan supaya video kalian saat teduh, video kalian saat baca Alkitab, atau minta papi mami ceritain firman Tuhan ya, atau kalian sedang menghafal ayat Alkitab, dikasih video singkatnya ya, nanti kirim ke kakak ya, supaya itu melatih disiplin kalian tetap bisa punya waktu buat Tuhan, kalian tetap peduli dengan rohaninya, dan juga bonusnya adalah dapat poin 100. Nah, mau kan? Oke, semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi, bye, shalom. Hari ini aku membuatkan pelepas kantung sekolah minggu. Ini bahan-bahannya: spidol, hiasan, kapas, tulang plastik, double tape, gunting. Telur pasca saya stay at home. Pertama-tama kita bikinin bulat-bulat dari kapas seperti ini. Robekin kapasnya. Terus jadi bulat-bulat kayak gini. Nah, kayak gitu terus sampai kapasnya tuh udah habis. Habis itu tempelin double tape ke telur plastiknya. Setelah itu kita buka double tape-nya. Setelah itu kita tempelin telinganya tuh seperti gini. Setelah itu kita tempelin bola-bola kapasnya ke double tip-nya seperti ini.
Setelah ditempel semua seperti ini. Setelah itu kita tempelin matanya tuh pakai lem uku. Habis itu kita membikinin kaki dobanya dari cotton bud dan mewarnain warna coklat. Setelah itu kita pasang kakinya tuh seperti gini. Seperti ini teman-teman. Yang terakhir jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Dan setelah itu kita gambarin talinya. Ini hasilnya domba pakai masker. Don't forget stay at home. Selamat Paskah semuanya. Bye. See you next time.